Ini adalah perdana Gerard van der Berg memimpin skuad U23 untuk Piala AFF. Piala Ciki katanya. Iya, Piala AFF. Tapi yang menarik ini gua di TC udah hampir 2 minggu. 3 minggu ya. Hampir sebulan. Tidak ada laga uji coba. Dia Kan bilang bahwa dia nggak perlu laga uji coba. nggak perlu laga uji coba. Terus Dia kalau siapa percaya sama sempat ngomong ada tim yang mau diuji coba tapi akhirnya tertunda. Ya. Maksudnya dia mundur jadi nggak ada. Pada akhirnya cuman ya dia bisa memainkan 11 lawan 11 dan dia menganggap itu sudah cukup. Lawannya meningkat ini. Selasa Brunei. Jumat Filipina. Terakhir Malaysia. Harimau malah ya. Jangan lupa Senin tanggal berapa itu kita meramaikan GBK. Karena kita melawan Malaysia, bro. Jens Raven akhirnya merapat ke Bali United. Gini, sayang kalau menurut gue ya. Ya, tapi kalau lihat statistik di kemana Dordek ya. Dia juga nggak punya menit bermain banyak kan. Iya. Ya gitu di 1 tahun terakhir dia itu ternyata sering dipakai ke timnas. Iya gitu. Ya kan berarti salah timnasnya ya. Manggil mulu. Ya kasian ya. Di umur berapa dia panggil sama sini, terus sini. Iya, terlalu banyak. Iya. Terlalu banyak. Takutnya habis gitu. Halo Spolover, ketemu lagi dengan kita. Dugem. Kita balik lagi di rumah lama. Set lama. Rumah barunya lagi direnov dikit. Ya, untuk Aduh. biar lebih asik lah. Biar nggak bosan. Yoi coy. Kali ini kita mau ngebahas timnas U23 yang besok udah main ya? Besok pas kita tag besok udah main. Nah. Hari ini pre-match press con Ya, sama official training harusnya. tapi belum ada jadwal. Ini adalah perdana Gerard van der Berg memimpin skuad U23 untuk Piala AFF. Piala Ciki katanya. Iya, Piala AFF. Tapi yang menarik ini gua di TC udah hampir 2 minggu. 2 minggu 3 minggu ya. Hampir sebulan. Tidak ada laga uji coba. Dia Kan bilang bahwa dia nggak perlu laga uji coba. nggak perlu laga uji coba. Terus Dia kalau percaya siapa sama sempat ngomong ada tim yang mau diuji coba tapi akhirnya tertunda. Ya. Maksudnya dia mundur jadi nggak ada. Pada akhirnya cuman ya dia bisa memainkan 11 lawan 11 dan dia menganggap itu sudah cukup. Menurut gimana? Kalau menurut gua sih nggak cukup. Nggak cukup lah. Nggak cukup Kan kita harusnya walaupun dia udah main 11 lawan 11, harusnya kan dia bisa minimal 2 atau 3 laga uji coba lah. Dia bisa lihat kekuatan timnya kayak apa, pakai 11 pertama yang kerangka tim 11 pertama yang dia punya nih. Ya. Oh, misalkan ini kerangka tim utama gua nih, lawan tim ini, misalkan di atasnya. Oh bisa menang, berarti uji coba kedua dia rotasi. Iya, harus pakai kerangka yang keduanya ya. gitu. Ketika kerangka duanya mainnya nggak sekerangka pertamanya, berarti ada masalah dong ya, gitu. Betul. Seenggaknya minimal banget 3 uji coba. 3 kan selama 3 minggu kan latihan seminggu, minggu terakhir hari terakhir misalkan uji coba. Latihan seminggu, misalkan Jumat Sabtu Minggu ada uji coba 1. Latihan seminggu itu kan harusnya sekaligus membangun suasana pertandingan. Iya, suasana pertandingan. Lu kalau misalkan cuma 11 lawan 11 sama pemain yang sesama, itu kan kadang pemain juga nggak bisa ngeluarin kemampuannya bener. Iya, Ini cuma laga 11 lawan 11 di tim kok gitu. Iya. Bisa jadi ntar kalau misalkan gua bisa main bagus bisa nggak gantiin dia atau enggak dia turun gitu kan. Cuma gitu-gitu doang. Sebenarnya harus ada laga uji coba yang bisa ngebangun mental pemain-pemain itu gitu. Lawan dengan lawan tim misalkan klub Liga 1 atau klub Liga 2 kan itu sebenarnya bisa aja gitu. Sekarang yang di Jakarta mereka tesnya di Jakarta. Iya. Ada tim Liga 2 yang ikut tesnya di Jakarta, misal Sriwijaya. Kenapa nggak uji coba lawan Sriwijaya gitu? Persija kan. Ada Persija kan juga bisa. Bayangkara masih ada di sini. Kenapa nggak dicoba gitu? Iya. Takut pemainnya cedera ya risiko gitu. Oxford United aja pemainnya pada marah-marah, pelatihnya marah-marah. Cedera, tapi biasa aja dia. Tackle-tacklein. Pramusim kemarin terakhir lawan yang Port abis tackle 2 kaki. Iya, aduh. Ya Allah, gue bilang. Tapi laga uji coba itu
sepengetahuan gue ya, dari sempat ngobrol sama pelatih itu memang kayak ada 3 tim yang harus dicoba. Di bawahnya itu untuk menaikkan ini biasanya kualitas mereka. Kedua tim seimbang. Ya. Karena untuk melihat bagaimana permainan. Yang ketiga lah tim di atasnya ini untuk memecahkan sebuah masalah di lapangan. Ketika lu bermain pressure itu di atas kualitas umur lo gitu, misalkan ada dia di sini kan U23. Terus ngelawan senior, pasti bakal ada masalah yang timbul gitu. Lu cara ngatasin masalah itu kan harusnya adanya di pertandingan gitu. Apa namanya, suasana pertandingan berbeda dengan suasana uji coba. Latihan gitu. Kayak kita aja fun football biasa sama fun football pas sparring pasti beda gitu. Suasananya beda. Kalau fun football biasa kita batuk lagi gue. Diitukin lagi dan sampai diton. Iya. Baru berapa kali batuknya? 2 kali kayaknya ya. Kita udah ngomongin uji coba aja. Pemainnya kita belum ngomongin pemain. Sampai sekarang belum main. Belum ada pengumuman resmi pemain gitu. Aduh gimana ya? Kita nonton malam-malam tengah malam pengumumin pemain kan jadi nggak seru ya. Kita nggak bisa ini ya. Udah gitu belum ada, baru ya dari kemarin kan kalau dari 30. Kemarin kan, ya sudah dicoret 5 kiper ya 2 pemain 3 Frankie Misa yang gua tahu Frankie Misa dicoret ya, terus Rahmat Syawal, kemudian Ahmad Wadil ya, itu yang pemain 3. Kemudian kiper kalau nggak salah Husna Malik sama Seva Sanggasi. Papakan Lah Dekade Papakan ini kalau gua baca beritanya dia masih ini nih, masih main. Ada yang membocorkan dia cedera. Berarti total sisa 24. Ya, masih ada Gerard Van Berg harus mencari satu lagi. Ya. Dengan komposisi yang ada, misal ada kiper Erlangga. Kan udah tinggi batu dia. Wajah itu kayaknya kiper utamanya dia lah. Di belakang udah punya Ferrari sama Kadek. Udah duet maut. Ada Donitri. Terus depannya siapa ya? Raven tuh. Mana dia? Raven dimasukin. Raven belum dicoret. Kan belum pengumuman. Raven belum dicoret. Iya, belum pengumuman. Back itu ada Kadek Arel. Iya, Ferrari. Buffon. Terus Brandon Schumann. Ahmad Maulana. Brandon itu ya Kakang. Sepupunya Claudia ya? Ya. Oh iya. Kakang Rudianto. Ya, Mikael tuh back. Kemudian gelandang Robby Darwis, Tony Firmansyah, Donitri. Hanan ini Persija ya? Hanan Persija, bro. Ini Yardan Yafi, Arkan Fikri ya. Yardan bagus tuh, gua tahu. Oke. Baru Arkan Fikri juga bagus. Ini penyerangnya nih, Hoki, Victor Detan, Altaf ini gua tahu bagus. Persis, Jens Raven, Dominikus Dion, Firman Juliansa sama Rahmat Arjun Reski. Ya, ada nama-nama baru kan, kayak Altaf tuh nama baru. Ya, Altaf itu baru ya. Altaf Indi itu baru. Dia di Persis cukup profesional kemarin. Pas Liga 1 ya, lumayan lah dia. Persis satu-satunya gue kenal ini anak dari 13 tahun. Satu-satunya anak yang permainannya berkembang pesat itu Altaf. Altaf tuh dulu mainnya cuma lari doang. Lari lempengan gitu. Gak bisa belok dong. Gak bisa, beneran Mas. Dia bawa bola tuh gak pernah sampai oke lah, dari ujung sampai ujung tuh dia bisa bawa bola terus, tapi ketika itu dia belum selalu salah dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika sekarang dia bermain di Persis, dia tahu kapan dia harus ngumpan, kapan dia harus ngesut. Ya, nah, itulah Altaf itu semakin matang mainnya. Terus udah gitu ada lagi Donitri Rehan Hanan ya. Kita udah tutup mata lah. Dapat menit di Liga 1 juga. Dapat menit di Liga 1, dapat bermain di kompetisi yang luar biasa, yang senior. Ya kan? Itu kan udah teruji. Terus Kadek Arel juga. Kadek sama Muhammad Ferrari. Ya, itu pasangan ini. Pasti jadi duet. Kakang bisa ditaruh di kanan. Terus kirinya bisa center back-nya sama Kadek sama ini. Kadek sama Ferrari. Atau enggak dia bisa kita nggak tahu si Gerard ini mau pakai formasi apa. Kalau misalkan dia pakai 3 back, dia punya Kakang, Ferrari sama Kadek. Ya. Terus kalau misalkan dia mau pakai 4 back, dia bisa mix si Kadek sama Ferrari, atau Kadek Kakang atau Ferrari Kakang. Itu bisa. Tapi kan
ngelihat mainnya di Persib, Kakang ini sekarang udah lebih main ke back sayap. Iya, lebih ke sayap ya. Dia selalu main di sisi kanan, bek kanan gitu. Nah, di gelandangnya kita punya Robby Darwis. Robby Darwis juga bisa main di sebelah kiri. Iya. Dan dia keunggulannya kayak menantunya Bapak Andre. Lemparan ya? Lemparan. Nah. Terus ada lagi Hanan Donitri, terus sama Yardan. Terus sama Arkan. Itu pemain-pemain yang menurut gue emang ya udah memang top levelnya di situ gitu. Udah layak main di 2-3, mungkin layak dicoba di senior gitu. Terus Victor Detan ini kan ini PSM ya? Yang sempet dipanggil ke senior enggak sih dia? Waktu pernah kayaknya. Pernah kayaknya. Waktu Sintayong. Iya, di laga terakhir Sintayong sebelum pecat. Oh, gua enggak tahu dah. Gua lupa pokoknya dia yang latihan bareng Sintayong. Iya, sempat latihan. Nah, Altaf tadi gue udah ngomong, Hoki Caraka, Jan Schraven. Ya ini ya tinggal pembuktian aja, Jan Schraven sama Hoki Caraka. Sedangkan Jan Schraven baru terus si Dominikus Dion. Firman itu bukannya FF zamannya si Sintayong ya? Dia dipanggil ya? Iya. Bener kan ya? Iya, benar. Terus Rahmat Arjuna. Ini yang menarik nih, Rahmat Arjuna nih, di Bali keren banget mainnya. Gua akuin nih anak mainnya keren. Beberapa kali dia cutting inside ke dalamnya bisa bagus ya. Bisa mencetak gol. Bagus ini anak, gue tahu. Gue nonton soalnya beberapa kali Rahmat Arjuna itu. Lu nonton apa agenin pemain? Ngadi-ngadi lu. Tadi sang agen beneran gue. Pas bagi air lu mana? Ya ada sponsornya lagi. Nggak apa-apa. Tutupin. Jadi tiba-tiba jadi. Jadi menurut lo kita cek lawan dulu, cek lawan. Kok airnya begini sih, Mas? Tipisnya kali. Cek lawan. Airnya tengik. Malaysia, Brunei, sama Filipina. Iya. Iya kan besok itu lawan Malaysia dulu. Brunei. Oh, Brunei dulu. Ini lawannya meningkat ini. Selasa Brunei. Jumat Filipina, terakhir Malaysia. Harimau Malaya. Jangan lupa Senin tanggal berapa itu kita meramaikan GBK. Karena kita melawan Malaysia, bro. Emang iya? Iya, Senin depan. Tuh bener Indonesia kan? Brunei. Terus Indonesia Malaysia pertandingan ketiga. Iya. Meningkat kan? Iya. Brunei. Ya, nggak tahu juga. Siapa tahu Filipina kemampuannya udah sama rata sama itu. Kan kita U23 aja nggak tahu. Oh iya. Karena setiap kompetisi kelompok umur itu menurut gua semua lawan sama gitu. Sama karena ini juga ada beberapa klub ada beberapa negara yang memang U23-nya itu kompetisinya ada. Ya. Ya gitulah, kalau misalkan U23 itu kan memang sudah rata-rata main di senior, terus mereka juga sudah berpengalaman juga, bukan pemain yang dibawa yang main di U20 dan U17 gitu. Iya. Ini ya tantangan menurut gua buat Gerard karena pembuktian aja lah gitu. Ketika U23 kemarin bisa berbicara banyak, harusnya dia bisa berbicara banyak juga di sini gitu dengan pemain yang sama gitu. Ada ya Brunei kita tahu lah walaupun sepak bolanya di bawah kita tapi siapa tahu. Dia selalu ngikut loh. Iya. Dia artinya dia tuh nggak pernah pokoknya ikut aja lah turnamen apa ikut. Iya. Ikut. Berarti kan SDM-nya ada dong. Ya, pemainnya ada dong di U23 entah di 17 entah di senior kan ada. Terus dia. Iya. Walaupun jadi bulan-bulanan tapi berarti ada gitu. Sekarang kan beberapa tim Brunei juga kan ikut kompetisi di Malaysia. Iya, si ini siapa namanya klubnya Sananta. Iya. Jadi secara nggak langsung pemain-pemain Brunei pun bisa mengupgrade kemampuannya karena mainnya itu udah nggak di Brunei lagi, di Malaysia gitu. Kayak Wales Inggris. Iya, kayak Cardiff gitu. Kan pernah main di PL kan. Gitu. Walaupun nggak sebagus itu ya. Kayak Filipina. Kita tahu kipernya Persib kemarin dari Filipina. Iya, Mendoza. Kevin Mendoza. Terus
ya bagus lah pokoknya Filipina. Terus si Malaysia juga sekarang lagi gencar naturalisasi. Belum tentu siapa tahu ntar tiba-tiba di tiganya bawa pemain naturalisasi, kita juga nggak tahu gitu. Sedangkan kita pemain diasporanya cuma satu sih. Raven doang, sama kalau Brandon Schoenemann kan memang dia lokal, iya warlock gitu. Dia lahir di Malang kalau nggak salah berarti. Ya menurut gue ini pembuktian. Kadang gue sempet kaget aja kemarin. Si Gerrard sempat ngomong kalau dia nggak punya target di U23 ini. Ya, aneh menurut. Berarti ya lu nggak pede sama tim lu dong. Benar. Gitu. Padahal setelah ini ada SEA Games loh. Iya, padahal setelah ini ada SEA Games. Terus kalau misalkan AFF lu aja nggak pede, gimana SEA Games yang lu harus mempertahanin medali emas. Betul. Kok IS balik lagi Dirtek PLT. Atailah itu. Heran gua. Gue juga heran lah. Gue bukannya apa-apa ya. Katanya mau jadinya kemana-mana. Katanya dari Jerman, katanya dari Belanda. Tahu-tahu dia lagi. Iya, balik lagi ke Gerrard. Dia nggak pede menurut gue ya. Karena tekanan juga kan. Tekanan yang ya walaupun AFF Piala Ciki, tapi ya menurut gue lu harus bisa mempertahanin dong. Karena kan kita pernah juara di situ. Kita pernah juara. U19 pernah juara, U17 pernah juara. Yang belum senior doang. Walaupun pemain-pemain piala-piala Ciki ya menurut gue ya lu harus buktiin lah. Karena gitu. Kalau menurut gue memang harusnya ada target di sini karena dia akan menyongsong ke SEA Games. SEA Games itu yang berat sebenarnya. Lu tuh si Gerrard ini harusnya lebih bisa melihat situasi gitu. Lu kalau misalkan udah nggak pede sama tim lu nggak pede sama, lu nggak mau uji coba, lu cuma mau ngeliat hasil akhirnya gimana, ya gue juga pengen ngeliat hasilnya juara mah. Tapi kalau misalkan lu pelatihnya sendiri aja nggak pede gimana gitu. Betul. Emang harus ini sih, harus punya target lah minimal gitu. Kayak misalkan ini aja, kemarin siapa namanya? Coach RD. Ini kita mencari dikit ya, Coach RD di Piala Presiden dia ngomong kita punya target main 3 kali. Nah 3 kali beneran kan? Bener 3 kali kan. Yang penting kita main 3 kali, nggak lebih dari 3 kali. Iya bener 3 kali. Jadi artinya kita tuh ada satu yang kita tuju lah. Masa itu nggak ada yang dituju bro? Iya gitu. Maksud gua ya mendingan sekarang lu targetin lah gitu. Apa yang udah lu punya, apa yang udah lu buat sekarang. Kalau misalkan lu nggak punya target ya percuma. Lu bikin tim 3 minggu tapi lu nggak punya target. Ya ngapain juga lu tesnya paling lama-lama. Menurut gua timnya juga tim pemain jadi loh itu. Iya, udah tinggal ngolah doang sebenarnya. Iya, kalau ya gimana ya, capek juga ngeliatnya kalau misalkan cuma begini-gini doang. Iya benar. Udah kayak dijajah lagi sama menir-menir Belanda, semua menir-menir Belanda. Iya benar. Senior menir Belanda, 23 menir Belanda, 20 menir Belanda, 17 doang. Semangat Coach Pak. Yang perempuan kita jajah Jepang bro. Ya kalau itu nggak apa. Emang Indonesia nggak bisa move on dari penjajahan anjir. Tapi sebelum kita closing ada yang menarik di bursa transfer kemarin ya. Jens Raven akhirnya merapat ke Bali United. Gini, sayang kalau menurut gue ya. Ya, tapi kalau lihat statistik di kemana Dordrecht ya. Dia juga nggak punya menit bermain banyak kan. Iya. Ya gitu maksud di 1 tahun terakhir dia itu ternyata sering dipanggil ke timnas. Iya gitu. Ya kan berarti salah timnasnya. Manggil mulu. Ya kasian ya. Di umur berapa dipanggil timnas sini, terus sini. Iya, terlalu banyak. Iya. Terlalu banyak. Takutnya abis gitu. Nah, bener. Gini. Kemarin gue sempat baca story-nya si Hamdan Hamadan. Tapi itulah itu pokoknya yang Hamdan Hamadan yang nyari-nyari pemain diaspora. Dia ngomong kita cari-cari elang-elang di luar sana, balik-balik lagi ke rumah gitu. Pokoknya gitulah statusnya, yang gue rasa nyindir-nyindir pemain diaspora yang ujungnya bisa yang mainnya cuma di Liga 1 lagi. Kalau misalkan pemain-pemain yang udah usianya di atas 30 wajar lah. Ya kayak Jody Amat, kayak si siapa? Jody lah yang main diaspora, Jody doang yang main di sini. Iya ya. Rafael Strike kan juga katanya mau di Kedewa. Itu dikit udah dikonfirmasi sama bosnya. Adrian.
Ya, cuma tinggal announce 3 tahun gila lu bayangin. Announce aja, nggak tahu tuh note-nya gimana. Sen Patinama akhirnya mainnya di Thailand. Tapi Thailand masih bagus. Tapi bagus. Kemarin nyetak assist dia. Iya, Thailand. Yang penting itu kan kita pemain itu adalah menit bermain yang konsisten. Nah, gue seneng Tom Haye nggak jadi ke Persija. Karena dia kemana? Nggak tahu kemana. Kayaknya ke Liga Eropa lah, dia bertahan di Eropa. Justin Hafner pun katanya dia ngomong. Nggak, udah diumumkan klub ya kayaknya ya. Udah ya. Hafner itu dia bakal main di Eropa lagi. Gue nggak tahu di mana. Tinggal si Nathan Chow nih. Nathan yang belum dapat klub ya? Yang kagak jelas nasibnya gimana. Ya gitulah. Iya. Pokoknya gue sangat menyayangkan, mending lu kayak Welber Jardim lo di Sao Paulo gitu. Kenapa lu nggak bertahan di situ gitu? Betul. Lu walaupun lu sulitnya di tempat bermain, lu buktikan dan metode latihannya pasti beda gitu. Betul. Dan lu bakal ngelawan yang bule-bule gitu. Betul. Bule-bule dengan kemampuan yang di atas rata-rata gitu. Di atas lu lah, at least gitu. Di atas pemain-pemain yang ada di sini. Gua nggak mau ngomong Liga 1 itu jelek. Liga 1 sekarang bagus, tapi kalau misalkan lu masih muda, ada kesempatan lu buat main di luar, mending main di luar gitu. Bener. Arhan, gue salut sama Arhan bisa survive sampai sekarang. Asnawi semakin dapat tempat di Port. Asnawi ketika dia main di luar, walaupun gue kemarin sempet dikata-katain, gue bilang Asnawi mainnya gerasa gerusuk. Lu lihat sekarang Asnawi mainnya jauh lebih berkembang ketika dia main di luar dibanding main di sini gitu. Belum lagi ada Marceng, walaupun Marceng kemarin main di Piala Presiden cuma satu game doang, tapi dia bisa ngerasain latihan bareng tim-tim pemain-pemain yang hebat gitu. Ya kalau pemain-pemain lain, kalau Jaiza kita udah tutup mata lah, dia udah memang udah punya jam terbang di sana. Martin Pas udah gitu. Ya sekarang dengan lu masih muda, lu masih punya kesempatan untuk main di luar, kenapa nggak lu coba gitu? Sayang gitu. Iya, kalau kata seorang agen pemain itu, lu sebenarnya gini, jangan lu targetin di Eropa. Liga Thailand, tembus Liga Thailand 1 dulu, konsisten. Setelah itu lu meningkat, paling enggak lu tembus Liga 2 Jepang, dia bilang gitu. Lu konsisten main di Liga 2 Jepang. Dia udah salut katanya. Liga 2 Jepang atau enggak Liga 2 Korea itu udah menurut gue ya udah selevel sama di atas levelnya Liga 1 lah gitu. Iya. Namanya Asnawi Liga 2 Korea. Liga 2 Korea, Ansan Greeners. Iya, dia juga bermainnya bagus juga kan. Bagus itu. Beberapa kali main ya, yang itu memang si Arhan yang memang dia FC susah kalau itu. Karena memang tim besar, terus posisinya Arhan tuh posisi yang memang ada banyak, di tempat banyak. Kayak Sandy Walsh saja sekarang dia meskipun kalau nggak salah cadangan aslinya di posisinya Sandy Walsh cuma 2 atau 3 orang itu kan masalah. Tapi sulit karena dia sempat cedera juga kan. Iya. Nah, sebenarnya yang harus lu contoh sebenarnya Kakak Yanto Basna tuh. Ya, Yanto Basna tiba-tiba di Thailand main gak keluar walaupun dia sempat turun ke Liga 2. Balik lagi ke Liga 1 Thailand, balik lagi ke Liga 2 Thailand. Menurut gua ya udah lu main aja di sana gitu. Sayangnya memang Kakak Yanto cedera parah. Terakhir dia itu cedera parah di Liga 2-nya Thailand kalau nggak salah. Iya, dan dia mengakui memang ya ini yang menghambat dia. Iya gitu. Padahal kalau misalkan dia bisa terus itu gua rasa jadi Patrick Sintayong atau Patrick Kluivert nggak akan nutup mata sama dia. Nggak bakal nutup mata gitu. Ya udahlah. Oke lah. Mudah-mudahan Sport Lovers timnas U23 bisa juara. Ya. Masih harapannya itu harus juara karena kita menyongsong SEA Games untuk mempertahankan emas. Emas yang waktu itu sempat di-prank. Ya benar terakhir. Oke lah Sport Lovers. Jangan lupa komen, like, subscribe channel sportcorner.id. Sport Corner Indonesia ya? Iya. Ya itulah pokoknya. YouTube ini share juga. Ya, kita lupa dan mengingatkan ini Bu Manajer libur ternyata. Terus jangan lupa tonton program lain di YouTube kita, ada Kamsi, ada Corner Update. Kamsi sih kemarin ada Manutina, Sahar Ginanjar sama Andre Rosiade. Nantikan episode berikutnya. Kayaknya bakal keren juga bintang tamunya gitu lah. Oke? Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.